لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Bi'idznillah ta'ala kita akan melanjutkan pengkajian kandungan kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kita ambil dari kitab penjelasannya yaitu Al-Qaul Al-Mufid dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pembahasan lebih spesifik saat ini yaitu tentang faedah beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Faedah beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Dan sebelum itu perlu kita kembalikan dan segarkan ingatan kita akan suatu faedah bahwasanya beriman kepada takdir tidak menafikan ikhtiar, yaitu usaha dan effort. Bahkan beriman kepada takdir Allah melazimkan adanya ikhtiar yang diizinkan oleh syariat. Jadi beriman kepada takdir Allah dan bertawakal pada Allah melazimkan adanya ikhtiar. Hamba harus berikhtiar selama tidak melanggar syariat Allah, selama bentuk ikhtiarnya tidak melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, seorang pria berkata, "Asa Rabbi an yarzuqani biwaladin salihin alimin abid." Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi saya rezeki berupa anak yang saleh, alim, yaitu berilmu, dan abid, rajin beribadah. Wa huwa lam yatazawwaj, tapi orang ini tidak mau menikah. Ya. Jadi pengen mendapatkan anak yang saleh, alim, abid. Jangankan saleh, alim, abid lah. Berharap punya anak tapi enggak mau nikah aja, ini udah sesuatu penyimpangan pikiran. Maka kita katakan pada orang ini, tazawwaj hatta ya'tiyak. Menikahlah hingga Allah Ta'ala akan memberimu itu. Ya, dan ini dikiaskan untuk hal-hal lain.
Kalau kita menginginkan Allah Ta'ala, berharap Allah Ta'ala memberikan kita suatu kebaikan yang kita harapkan, maka tempuhlah jalur ikhtiar menujunya selagi kita memintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika seseorang berharap Allah Ta'ala mentakdirkan anak yang saleh, alim, abid untuknya, dia beriman, katanya saya beriman kepada takdir Allah, tapi saya tidak mau menikah. Nah, ini enggak nyambung. Karena klaim antum beriman kepada takdir, klaim tersebut diputus oleh tidak maunya antum ikhtiar. Seperti orang yang meminta pada Allah Azza wa Jalla, dia menyambung harapan pada Allah, tapi dia sendiri yang memutusnya dengan tidak mau berikhtiar. Saya pengen jadi orang kaya, tapi dia usaha tidak mau, bekerja tidak mau. Maka dia menyambung harapannya kepada Allah, tapi dia sendiri dengan kelakuannya memutusnya. Maka enggak bakal nyambung. Maka kata beliau, lakin idza tazawwaj, kalau orang ini menikah, fa innallaha bimasyiatihi qad yarzuquhul waladat matlub. Kalau dia menikah, maka Allah Ta'ala dengan kehendaknya Allah Ta'ala akan insyaallah akan merizkikan anak yang dia inginkan. Wa kadzalika man yas'alullaha al-fawza bil jannati wan najata minan nar. Begitu juga bagi orang yang minta pada Allah kemenangan dengan surga dan keselamatan dari api neraka. Wala ya'malu lidzalik, tapi dia tidak mau beramal untuk harapan tersebut. Maka fala yumkin an yanjuwa minan nar wa yafuza bil jannati. Maka enggak mungkin dia akan selamat dari neraka dan tidak mungkin dia akan menang atau mendapatkan surga. Li'annahu lam ya'mal bidzalik. Karena dia tidak melakukan amalan untuk itu. Maka seorang insan, laki atau perempuan, terutama laki-laki, ketika memiliki cita-cita yang tinggi, maka dia harus, selagi dia memupuk harapan dan cita-citanya, dia memiliki ikhtiar untuk itu. Dan seseorang ketika dia semakin tinggi harapannya, semakin besar ikhtiarnya, semakin besar juga risikonya. Dalam dunia bisnis aja begitu. Ya, high risk, high return. Kalau kita menempuh perjalanan yang berisiko lebih tinggi, maka benefit atau posibilitas mendapatkan benefit lebih, ya itu lebih ada. Kalau kita harapannya standar aja, ya udah, risikonya mungkin kecil, tapi gain atau advantage atau keuntungan yang kita dapat, ya standar itu. Dan cita-cita tertinggi manusia adalah ridha Allah Azza wa Jalla, surga Allah Azza wa Jalla, keselamatan di hari akhir, diselamatkan dari neraka. Itu cita-cita tertinggi manusia, yang paling mulia. Maka risiko bercita-cita seperti itu ya lebih tinggi daripada sebatas risiko untuk dapat keuntungan perdagangan. Bahkan dalam dunia dagang itu sendiri, kalau misalnya antum hanya pengen punya warung kelontong saja, risikonya mungkin lebih kecil daripada antum mungkin ikutan franchise di brand ternama yang semua orang tahu. Risikonya lebih besar mana? Lebih besar yang lebih masif. Income-nya lebih besar mana posibilitas? Yaitu yang lebih masif itu, lebih besar itu. Maka barang siapa yang menginginkan surga dengan harga yang murah dan ikhtiar yang standar seadanya, seceteknya, maka dia seperti memutus harapan dia sendiri. Tapi siapa yang betul-betul berusaha, beriman, beramal soleh dengan cita-citanya, maka Allah Ta'ala tidak akan mengkhianati hasilnya, tidak akan menyia-nyiakannya. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah, فَبَطَلَ الْإِحْتِجَاجُ بِالْقَدْرِ عَلَى مَعَاصِ اللَّهِ بِالْأَثْرِ وَالنَّظَرِ. Maka berhujjah dengan takdir atas maksiat atau pelanggaran, berhujjah, bertabir, bertopeng atau berlandaskan takdir, beralaskan takdir
memberikan alasan dengan takdir atas kemaksiatan pada Allah itu batil. Itu seseorang bermaksiat kemudian dia bilang ya memang udah takdirnya saya kayak gini, maka ini batil. Ini batil. Dalam suatu hadis Nabi SAW pernah berkata, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar." Tidaklah ada seorang di antara kalian tanpa kecuali pasti telah dituliskan takdir akhiran buat dia di surga atau di neraka, itu semua sudah fixed. Semua sudah fixed. Nama-nama kita semua tercatat. Dan itu gaib, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Apakah fulan itu endingnya di surga, apakah fulan lainnya endingnya di neraka, dan seterusnya. Allah Ta'ala tahu itu. Sudah tercatat. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, afanada'ul amal wa nattakil?" Ya Rasulullah, semua sudah final, semua sudah diketahui, semua sudah diatur setelah Allah Ta'ala setting siapa-siapa yang masuk surga, siapa-siapa yang masuk neraka, dan itu tidak berubah. Karena buku dan isinya nama-nama orang ini dengan nama bapak-bapak mereka itu semua sudah tersetting di kitab-kitab, di kitab yang Allah Ta'ala catat, yang Allah Ta'ala tuliskan itu semua. Lalu ketika semua sudah terketahui oleh Allah Ta'ala, bagaimana kita bersikap ya Rasulullah? Afanada'ul amal wa nattakil? Apakah kita kemudian tinggalkan saja, enggak usah beramal, toh semua sudah ketahuan sama Allah? Kemudian kita nattakil, yaitu ya kita serahkan aja udah. Artinya ketika result atau hasil itu sudah terketahui, semua sudah disetting, logika manusianya apa? Kalau semua sudah disetting, ya udah ngapain kita berikhtiar, ngapain kita melakukan perbuatan, ngapain kita berusaha? Toh semua sudah ada garisnya, semua sudah ada ketentuannya, semua sudah ada juntrungan akhirannya dan ketahuan semuanya oleh Rabb kita Azza wa Jalla. Kayak misalnya kalau di Jakarta ada Liga Jakarta misalnya sepak bola, dan semua dari wasit, dari skor, dari hasil akhir siapa yang akan juara nomor 1, siapa yang degradasi, itu semua sudah tersetting. Pasti para pemain sepak bola akan bilang, lalu buat apa kita main? Buat apa kita main? Capek-capekin, muter-muter duit, muter tenaga dan seterusnya. Udah kita selesai aja sampai sinilah. Tapi namanya beramal untuk akhirat, ini sesuatu yang beda, karena ini gaib yang mutlak. Adapun kalau sesuatu yang sudah tersetting di dunia ini oleh manusia, itu tidak gaib mutlak, melainkan sesuatu yang mungkin bocor, mungkin diketahui, bisa terlihat jelas. Tapi kalau untuk urusan akhirat, gaib mutlak, sampai malaikat pun tidak ada yang tahu fulan ini akhirannya pastinya gimana, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Maka seseorang ketika mengetahui bahwasanya surga neraka penghuninya, seluruh nama-namanya itu sudah fixed, terketahui siapa saja mereka, hendaknya manusia tidak berputus asa, melainkan dia menegakkan harapannya ke Allah Azza wa Jalla agar masuk surga dan selamat dari api neraka. Namun dengan cara apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu", beramallah kalian. Berarti tetap wajib untuk ikhtiar. Meskipun penghuni surga sudah diketahui namanya siapa aja, penghuni neraka sudah diketahui siapa yang akan masuk neraka, tapi Nabi SAW mengatakan, "I'malu", beramallah kalian, berusahalah. Nah, kadang manusia kemudian berpikir dengan logikanya, ya gimana mau usaha? Kalau misalnya takutnya saya usaha, ternyata di catatan Allah Ta'ala ya saya ujung-ujungnya neraka gitu loh. Kan udah ketahuan siapa yang neraka, udah ketahuan siapa yang surga. Lah kalau nanti saya usaha taunya suul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Ini gimana gitu loh. Maka Nabi SAW tidak mencukupkan dengan kalimat i'malu saja, beramal kalian. Ada tambahan dari Nabi SAW, yang tambahan ini menjadi obat
bagi kebingungan sebagian orang dan menjadi jawaban yang kalau didalami maka kita akan mendapatkan jawaban yang terindah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka Nabi SAW menyebutkan suatu faedah yang besar sekali. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka setiap kullun di sini kullu insan. Ya, setiap satu orang manusia muyassarun lima khuliqalah. Muyassar artinya apa? Muyassar dimudahkan untuk melakukan amalan yang akan menjadi akhirannya dia. Maksudnya akhiran di akhirat nanti. Jadi kullun dengan tanwin di sini, tanwin iwad namanya, yaitu kullu insanin, maksudnya insannya dihapus menjadi kullun. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Yaitu kullu ahadin muyassarun lima khuliqalah. Setiap dari ahad, setiap dari individu muyassar dimudahkan menuju mana? Menuju lima khuliqalah, menuju tempat akhiratnya dia di akhirat nanti. Nah, rinciannya kalau tafsirannya berarti jika dia dimudahkan untuk amalan-amalan saleh, maka berarti apa? Berarti itu indikasi bahwasanya Allah Ta'ala menginginkan happy ending buat dia di akhirat nanti biiznillah ta'ala. Kalau dia dimudahkan untuk amalan-amalan yang menjerumuskan ke neraka, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk hal itu, maka berarti ini indikasi akan sengsara ini orang kalau nggak bertaubat. Kalau dia dimudahkan masing-masing, yaitu amalan soleh ya dimudahkan, tapi amalan buruk dimudahkan juga, berarti nanti di akhirat ada dua kemungkinan, imma dia diampuni total, imma dia masuk neraka dulu, baru kemudian na'udzubillah min dzalik masuk neraka. Begitu. Karena sebagian manusia itu faminhum zalimun li nafsih. Sebagian manusia itu berbuat zalim pada dirinya dengan memblending antara kebaikan dengan keburukan, dan ya banyak, dan khawatirnya di antara kita gitu. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ini kaidah dan faedah yang sangat penting untuk membangun mindset agar kita melihat diri kita di setiap harinya, agar kita sebelum tidur malam kita berfikir, bertafakur, mempertimbangkan hari ini saya dimudahkan apa aja oleh Allah. Ya, hari ini saya dimudahkan apa aja oleh Allah. Dan ternyata dimudahkan untuk kebaikan, alhamdulillah. Kalau dimudahkan untuk keburukan, na'udzubillah. Tayyib. Sesuatu yang disebut taisir, yaitu pemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Itu kan bisa baik, bisa keburukan, bisa nikmat, bisa kesulitan, bisa ibadah, bisa kemaksiatan. Dan sebagian dari hukuman Allah Ta'ala tidak disadari oleh insan. Sebagian dari hukuman Allah Ta'ala tidak disadari oleh insan. Maka diperhatikan bahwasanya ada beberapa istilah syar'i di Al-Quran dan Hadis, yaitu ujian, imtihan, fitnah, ya. Kemudian musibah dan uqubah. Ada ujian, ada musibah, ada hukuman. Ini tiga istilah yang berbeda, maknanya berbeda, dan kelas dan kalau kita dalami, masing-masing memiliki kriteria tersendiri. Ujian itu ada kriteria, musibah ada, hukuman beda lagi. Tidak semua musibah hukuman. Tidak semua musibah hukuman. Ya. Gitu. Tidak semua musibah itu hukuman. Karena musibah itu, musibah selalu enak enggak? Selalu buruk enggak? Selalu buruk. Musibah selalu enggak enak. Enggak ada musibah yang enak, ya kan? Enggak ada musibah yang enak. Hukuman
Semuanya nggak enak nggak? Enggak. Hukuman sebagiannya enak. Ya. Musibah semuanya pasti nggak enak. Tapi tidak semua musibah itu hukuman. Hukuman sebagiannya tidak enak, sebagiannya terasa enak. Gitu. Musibah semuanya nggak enak. Hukuman kadang ada yang enak, ada yang nggak enak. Dan musibah itu lebih umum dari segi objek yang ditimpa. Musibah itu bisa menimpa manusia dan jin yang berakal baligh, dan bisa menimpa anak kecil. Gimana? Bisa menimpa anak kecil, musibah. Tapi hukuman tidak menimpa anak kecil, karena anak kecil nggak dihukum oleh Allah. Hukuman hanya pada manusia atau jin yang akil baligh. Oke. Taib, binatang mungkin nggak kena hukuman oleh Allah? Nggak. Binatang nggak ada yang dihukum. Ya, macan makan binatang buruannya, mangsanya, itu bukan hukuman, itu udah sunnah kauniyah, bukan hukuman. Tapi binatang bisa nggak dapat musibah? Ya bisa. Ketembak tapi nggak mati, sakit. Berhari-hari binatang ini sakit. Musibah buat dia, musibah buat dia. Hukuman bukan hukuman, karena hukuman adalah konsekuensi dari maksiat. Hukuman adalah konsekuensi dari maksiat. Dan yang bermaksiat dan dihukum itu hanya siapa? Akil baligh dari manusia dan jin. Akil baligh dari manusia dan jin. Jadi musibah bisa menimpa siapa saja dan binatang apa saja. Tapi hukuman hanya menimpa manusia yang akil baligh. Itu perbedaannya. Tayyib. Tadi kita katakan musibah itu selalu enggak enak. Musibah itu selalu tidak enak. Tapi hukuman ada yang tidak enak dan ada yang enak. Baik, sekarang untuk lihat. Orang-orang barat yang mereka kufur pada Allah, berbuat syirik, cinta dunia, menyembah harta. Tapi Allah Ta'ala makmurkan dunia mereka. Ya, Allah makmurkan dunia mereka. Kira-kira ini suatu hukuman atau bukan? Ini suatu hukuman. Hukuman. Yang disebut istidraj. Jadi istidraj itu hukuman, ikhwan. Istidraj itu hukuman yang tidak terasa. Jadi hukuman yang tidak terasa, istidraj. Apa itu istidraj? Menerusnya maksiat, menerusnya atau disediakannya nikmat dengan diteruskannya maksiat, itu istidraj. Ya, nikmat disediain terus oleh Allah, tapi dia terus saja maksiat gitu. Jadi terlalaikan dan terlenakan dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan ketahuilah ini hukuman, ikhwan. Jangan kira orang kalau dikasih nikmat terus oleh Allah padahal dia maksiat terus, itu jangan dikira itu enggak sedang dihukum. Itu sedang dihukum dengan hukuman yang lebih mengerikan dibandingkan orang yang sekali maksiat langsung Allah hukum, kemudian Allah tegur. Jadi masih beruntung itu orang yang bermaksiat, kemudian Allah Ta'ala hukum dengan mungkin penyakit, mungkin teguran tertentu langsung, karena Allah Ta'ala sayang sama dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Ta'ala kalau mencintai suatu kaum, maka Allah uji dia dengan musibah, dengan ini, dengan itu sebagai. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. Maksudnya langsung dihukum oleh Allah Ta'ala supaya orang itu taubat. Tapi ada orang-orang yang diberikan
rasa nyaman dengan maksiat dan seolah-olah tidak ada punishment, tidak ada hukuman padanya, sehingga dia terus aja karena merasa aman. Sesungguhnya nikmat dan lezatnya dia bermaksiat terus dan merasa nyaman dengan itu, dan seperti tidak ada teguran dari Allah, seperti tidak ada interupsi dalam takdirnya, maka ini malah justru hukuman yang mengerikan. Makanya kata Ibnu Jauzi dalam kitab Saidul Khatir, sesungguhnya min a'zamil uqubat, sebesar-besar hukuman untuk seseorang adalah ketika orang itu tidak merasa sedang dihukum. Sebesar-besar hukuman, sengeri-ngeri hukuman pada seseorang adalah seketika orang itu tidak merasa sedang dihukum, yaitu istidraj, berlimpahnya kenikmatan dengan diteruskannya maksiat. Jadi tidak ada teguran dari Allah, ditelantarkan begitu saja, dan ternyata kenikmatan itu membuat dia terperdaya, terlenakan, tertipu dengan semua itu, dan endingnya mati su'ul khatimah. Mati su'ul khatimah. Maka ini hidupnya penuh dengan apa? Penuh dengan hukuman sampai endingnya. Nah, apa kaitannya dengan ini jemaah sekalian? Alhamdulillah. Kalimat Nabi SAW, beramallah kalian, setiap orang itu dimudahkan untuk akhirannya apa? Ya. Sebagian manusia atau banyak dari manusia dimudahkan untuk nerakanya, yaitu dimudahkan untuk maksiatnya, diberi fasilitas. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sikap berbanyak-banyak, sikap israf, sikap berlebihan, cinta dunia itu telah membuat kalian lalai sampai kalian mati. Salah satu tafsirannya hatta zurtumul maqabir artinya mati. Jadi yang menjadi finalnya, pemutusnya dari istidraj ini kematian. Yang selama ini membuat lalai dan dikira nggak ada hukuman gitu, padahal sedang dihukum, sedang menjalani hukuman, dia nggak ngerasa, mati kemudian. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini Allah Ta'ala mudahkan untuk orang yang lalai ini takatsur. Apa arti takatsur? Sikap berbanyak-banyakan. Manusia ketika dia menerapkan sikap tamaknya, kemudian selalu ke dunia, itu akan Allah kasih banyak, kasih lagi. Terus dikasih lagi. Yang akhirnya hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur, maksudnya sampai kalian mati, masuk ke kubur. Selesai udah. Habis. Dimudahkan untuk apa? Untuk ending yang buruk, yaitu api neraka. A'udzubillahi min dzalik. Maka kita lihat sekarang apa yang Allah mudahkan buat antum, apa yang Allah mudahkan buat kita, ikhwan. Itu lihat. Apakah mukhallat, blending antara baik dan buruk? Atau lebih banyak kebaikan yang Allah Ta'ala mudahkan buat kita? Dari segi ilmu, dari segi amal, alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala mudahkan untuk kita kebaikan ilmu dan amal, maka jangan sia-siakan, terus istiqamah. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling Allah Ta'ala cintai adalah yang paling konsisten walaupun sedikit. Artinya konsistensi itu terjaga, terus dijaga. Lihat diri kita di lini apa kita itu lebih bisa untuk beramal dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ada beberapa dari kita kalau untuk hafalan nggak bisa, entah karena udah berusia tua atau memang dari dulunya memang namanya ngafal itu lemah. Tapi Allah Ta'ala berikan kepada kita kemudahan untuk bersedekah. Maka di situ kemudahan itulah yang terus kita istiqomahkan sampai akhir hayat. Ada yang ngafal susah, belajar kurang konsen, ya. Tapi kalau dia mungkin bekerja di misalnya jenazah, ngebantu, kemudian pokoknya yang membutuhkan gerakan fisik dan juga menghabiskan waktu di jalanan, dia pinternya di situ.
Maka kalau Allah mudahkan untuk amal soleh di bagian ini, disitulah dia kemudian betul-betul totalitas. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, disitulah dia. Karena orang beda-beda ya. Enggak semua orang pinter, enggak semua orang bisa ngafal cepat, enggak semua orang. Ya, tapi jangan juga meninggalkan belajar, terus belajar. Taib. Nah, kalau sebaliknya ternyata qadarullah na'udzubillah min dzalik, dimudahkan dengan kecerdasan atau ketangkasan atau skill untuk melakukan amal yang buruk dan sampai bertahun-tahun enggak ketahuan orang, atau sampai bertahun-tahun tidak ada yang interupsi, sampai bertahun-tahun kerasa enggak ada hukuman, padahal ini maksiat yang dipelihara. Ini istidraj, ini yang dimudahkan oleh Allah sebenarnya karena hawa nafsu kita untuk bermaksiat. Ini yang menjadi penyakit nantinya, ini yang menjadi hal yang akan disesali gitu. Maka fakullun muyassarun lima khuliqalah, setiap dari insan dimudahkan untuk akhir pencapaiannya di akhirat nanti. Itu harus kita lihat sekarang, sebenarnya kita ini lebih prominent atau lebih dominan dimudahkan di kebaikan atau keburukan. Dilihat. Ada di antara ikhwan yang dibuat bisa untuk korupsi duit, korupsi dana, dekat dengan beberapa ustadz, ya, sampai minjem duit, kalau di total bisa ratusan juta, bahkan bisa miliar lebih kalau ditotalin semuanya. Sebagian investor itu mereka investor ikhwan sunnah gitu, karena kaya dan seterusnya, itu dirugikan olehnya. Beberapa ustadz diporotin juga, sampai sekarang nggak masuk penjara. Sampai sekarang masih kadang hadir di beberapa majelis, bahkan kadang berusaha dekat sama Anda, tapi karena Anda nggak punya duit jadi mungkin menjauh, Anda juga menjauh juga ya. Tapi kok bisa aman gitu loh? Kok bisa nggak kena hukuman? Memang kena sanksi sosial sih. Jadi ikhwan-ikhwan pada preventif gitu, pada nggak mau dekat sama orang ini gitu. Ada sanksi sosialnya betul. Tapi kok masih aja pengen seperti itu, mengeruk keuntungan dan mengintip dompet umat dan seterusnya. Ini kalau nggak taubat, maka ini istidraj kalau terus dimudahkan oleh Allah untuk hal-hal seperti ini. Jadi ikhwan, kita itu jangan mengira bahwa saya udah ngaji, duduk di majelis, bahkan belajar aja ustadz, tidak ada tidak ada celah untuk maksiat gitu. Ada. Tetap ada celah untuk melanggar, itu ada siapapun dari insan, karena manusia itu namanya sunnah kauniyah ya ikhwan. Namanya sunnah kauniyah, yaitu sunnatullah terhadap alam semesta ini adalah baik secara fisik atau metafisik atau secara makna, itu ada namanya law of attraction. Yaitu ada namanya law of attraction, yaitu hukum daya tarik, ketertarikan. Ketika di sana ada kehidupan, di situ ada ujian. Jadi selalu nyempil itu, selalu datang itu ujian. Ya. Di mana di situ ada ilmu, di situ ada kecacatan yang diusahakan untuk menggerogoti ilmu ini. Di mana di situ ada amal, di situ ada pembatal. Di mana di situ orang berusaha bertauhid, maka di situ syaitan menggerogoti supaya berbuat syirik. Di mana di situ ada sunnah, maka syaitan berusaha untuk membuat seorang ini gimana cara berbuat bid'ah. Di mana di situ ada ilmu syar'i, maka diusahakan bagaimana caranya pemilik ilmu ini melanggar, bermaksiat dan seterusnya. Maka jangan pernah mengatakan anak kan udah ngaji sunnah kemudian seperti tidak akan ada pelanggaran. Wallah, malah justru lebih besar lagi ujiannya. Karena itulah law of attraction, yaitu hukum sunnatullah berupa adanya attraction, atraktif, yaitu menarik, daya tarik. Ketika antum belajar atau ngaji pada dakwah tauhid, apa ngaji tauhid, akidah yang benar, akan Allah berikan dan pasangkan pada takdir hidup kita ujian-ujian yang kaitannya itu pas banget dengan ilmu yang kita gali di kajian-kajian ini. Begitu juga ustadz-ustadz yang ngoceh ini, yang ngomong ini. Setiap dari ustadz itu ujiannya sesuai dengan apa yang dia omongin. Ya enggak diceritain memang, tapi sesuai dengan apa yang dia omongin. Dia ngomongin tentang tauhid, maka akan Allah Ta'ala berikan ujian kesyirikan yang halus.
Bener nggak nih orang ngomongnya gitu? Kalau misalnya bicara tentang fikih muamalah misalnya jual beli, maka Allah Ta'ala akan uji di bagian yang dia bicarakan itu. Seperti itu. Itu udah sunnatullah. Ya. Misalnya orang menikah, ya kalau menikah ujiannya sesuai dengan ujian pernikahan. Nggak mungkin dia menikah, tiba-tiba ujiannya adalah dia ketemu Donald Trump kemudian dikenakan tarif. Nggak ada nyambung itu. Ujiannya sesuai dengan apa? Dengan ujian pernikahan dia. Dan seperti itu. Itu udah sunnah kauniyah, sunnatullah dari Allah Azza wa Jalla. Ya maka yang udah ngaji ini kita Allah Ta'ala berikan nikmat dan Allah Ta'ala berikan ilmu. Maka jangan kira bahwasanya dengan nikmat dan ilmu ini ujian itu semakin ringan. Ya, maka semakin tinggi kelasnya. Namun kalau kita terapkan ilmu ini, ujian yang kelas semakin tinggi ini bisa kemudian kita netralisir dengan iman dan juga ilmu, amal soleh dan seterusnya. Begitu kalau diamalkan. Adapun kalau nggak diamalkan, ya udah kalah. Tapi masih ada pintu taubat selama kita masih hidup di dunia ini. Kemudian beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla memiliki beberapa faedah yang mungkin kita ulang karena pentingnya tema ini untuk semua dari kita. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin yang pertama bahwasanya iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla faedahnya annahu min tamami tauhidir rububiyah, bahwasanya beriman kepada takdir merupakan kesempurnaan tauhid rububiyah. Kesempurnaan tauhid rububiyah yang ada pada diri kita. Kalau misalnya kita beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, maka kita seperti mengimani bahwa Allah Ta'ala itu raja, pemilik. Allah Ta'ala mentakdirkan, Allah Ta'ala yang menentukan, Allah Ta'ala yang mengatur segalanya, dan Allah Ta'ala yang memiliki, Allah Ta'ala yang merancang semua dari detail takdir kita itu. Allah Ta'ala yang merizkikan. Dan seterusnya dari tauhid rububiyah yang kita pelajari. Maka seseorang kalau dia kata tauhid, dia mengerti tentang Allah, tapi giliran menghadapi takdir yang pahit, dia kemudian berkeluh kesah, dia kemudian merasa bahwa Allah tidak adil dengan takdir ini, na'udzubillah min dzalik, maka ini merupakan kekufuran. Sampai seseorang mungkin enggak menyatakan dia itu enggak terima, enggak ngomong gitu. Dia enggak ngomong gitu. Tapi dia menangis keras ketika ada kematian di saudaranya atau bapaknya atau ibunya atau anaknya. Dia menangis keras. Ini kan namanya niyahah, meratap. Dia tidak ngomong apa-apa, dia hanya nangis keras. Tapi ini hukumannya besar. Dan ini di antara dosa-dosa yang sangat besar. Dan ini merupakan bentuk kurang beriman kepada takdir, kurang beriman kepada Allah. Tauhid rububiyahnya itu langsung turun dengan perbuatan dan tangisan, bukan dengan ucapan lisan. Gitu. Ya. Jadi kadang ketidakterimaan seseorang terhadap takdir Allah itu bukan terbit di lidah, tapi kadang di perbuatan dan keputusan. Ya, jadi hati-hati. Enggak semua bentuk menolak takdir Allah atau tidak terima takdir Allah bentuknya adalah kenapa ya Allah? Ya itu merupakan bentuk nolak takdir atau kurang terima. Tapi ada beberapa kasus tidak terima dengan takdir Allah atau kurang terima takdir Allah dengan apa? Perbuatan atau dengan decision, yaitu keputusan tertentu. Nah, enggak terima ini dengan apa yang terjadi, dia terima Allah Ta'ala mentakdirkan dia begini, akhirnya dia buat suatu keputusan atau perbuatan seperti tadi, meratap, merobek-robek ini, merobek-robek itu. Maka kekesalan seseorang akan apa yang terjadi itu jangan sampai membuat dia hatinya tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan padanya. Lihat ada orang sampai lempar gelas, lempar ini, lempar itu karena ada yang terjadi pada propertinya atau apa dan seterusnya. Ya mungkin enggak ngomong, cuma teriak gitu, teriak, lempar ini, lempar itu, tapi di hatinya ada apa? Enggak terima.
Bukan nggak terima propertinya hilang aja, tapi nggak terima. Kenapa Allah Ta'ala takdirkan saya seperti ini? Itu hati-hati. Allah lebih tahu detail dari hati kita. Baik, jadi beriman kepada takdir merupakan kesempurnaan tauhid rububiyah. Yang kedua, beriman kepada takdir, faedahnya yang kedua, melazimkan jujurnya bergantung pada Allah. Jujurnya mengandalkan Allah Ta'ala. Orang yang beriman kepada takdir Allah Ta'ala, maka sikap mengandalkan Allah Ta'ala itu dia sahih sikapnya, jujur dia, memang saya andalin Allah Ta'ala, tawakalnya benar. Oke, orang yang pengen bertawakal pada Allah namun dia kurang percaya sama takdir Allah, itu nggak bisa dia. Ngomongnya doang, saya tawakal, udah saya serahin ke Allah, tapi gini ya, masa sih Allah bakal gini? Iya, antum kok gimana, antum katanya tawakal, tapi kalimat kedua antum membatalkan tawakal itu. Ya udah percaya, serahkan sama Allah, pasti Allah berikan keputusan yang terbaik buat antum. Dan ketika keputusan itu terbit dari Allah, antum terima, udah selesai. Yang terbaik buat antum. Maka beriman kepada takdir Allah melazimkan adanya apa? Kejujuran, benarnya sandaran dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Utsaimin, li'annaka idza 'alimta anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadarihi sadaqa i'timaduka 'ala Allah. Kata, jika engkau mengetahui bahwa segala sesuatu itu dengan takdir Allah, keputusannya Allah, maka akan benar sikap pasrah dan menyandarkan dirimu pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bisa lihat orang yang mengandalkan hartanya, mengandalkan jabatannya, mengandalkan egonya, mengandalkan popularitasnya dan seterusnya dari keduniaan, orang ini dari segi iman pada takdir kurang. Walaupun tokoh besar, tapi mengandalkan popularitas, mengandalkan jabatan, mengandalkan harta, dan seterusnya dari keduniaan. Ketika ada satu serpihan kecil dari takdir buruk buat dia, itu langsung kayak laba-laba, langsung kayak apa? Kebingungan. Karena enggak percaya sama Allah, kurang beriman pada takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang miskin, penghasilannya enggak seberapa, enggak ada popularitas buat dia, bahkan mungkin direndahkan masyarakat, tapi dia yakin sama Allah. Antum lihat ada beberapa ikhwan kita ya, mungkin dia itu dorong gerobak kerja, nyari ini nyari itu, dagangan kecil seperti dagangan cilok, dimsum ini itu di jalanan, tapi antum lihat anak dia di pesantren. Anak dia pesantren dan dia nafkahin semampunya dia, dan anaknya ternyata berprestasi karena berkah hartanya. Ada yang kayak gitu. Namun ada sebagian dari, karena tawakal sama Allah, percaya sama Allah Ta'ala, beriman kepada takdir Allah. Namun ada sebagian dari kita dikit-dikit ngeluh, pesantren gini amat ya, SPP ada, mau uang pangkal ya, daftar ulang lah, inilah itu, rehlah lah, kemudian liburan tapi tetap bayar SPP padahal gurunya liburan, ngeluh, semua dikeluhin. Ya, kemudian bingung nih, gimana ya anak kita nanti gimana? Wah, bingung. Semua diurusin, semua dipikirin. Enggak menyerahkan pada Allah, karena kebanyakan perkara kita dalam hidup itu, kebanyakan kita tidak bisa handle by ourselves. Enggak bisa kita handle sendiri. Melainkan seluruh perkara itu hanya Allah yang mampu menghandlenya, dan Allah memampukan kita menghandle untuk beberapa perkara saja. Enggak semuanya, karena kalau kita dibebani oleh Allah Ta'ala menghandle semua urusan kehidupan kita, enggak bisa tidur. Antum kalau misalnya tidur Pak di kasur Pak, itu tenguknya berapa tuh? Kutu tingginya berapa coba? Belum kuman, bakteri, ini enggak bisa tidur Pak, mikirin semua partikel-partikel kecil itu. Mikro-mikro itu dipikirin, nanti ke kulit saya enggak ya? Ini enggak bisa tidur. Tapi coba tadi malam tidur enak enggak Pak? Mikirin gitu enggak? Boro-boro mikirin itu, mikirin tunggakan, mikirin iya, tapi mikirin tenguk-tenguk kecil itu enggak kepikiran. Berarti tawakal sama Allah. Banyak kehidupan kita yang kita tuh enggak bisa menghandle itu. Enggak, cuman Allah Ta'ala yang akan mengurusi kita. Coba kita lihat di organ tubuh kita.
peredaran darah. Antum pikirin nggak semua darah yang ada di tubuh antum? Kalau antum pikirin, subhanallah, nggak ada, habis waktu kita. Tapi alhamdulillah kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Beriman pada takdir Allah Azza wa Jalla. Ini pembahasan yang sangat luas kaitannya dengan berserah diri dan pasrah pada Allah Azza wa Jalla sambil ikhtiar. Kemudian yang ketiga, di antara faedah beriman pada takdir Allah, melazimkan ketenangan hati. Beriman pada takdir Allah melazimkan ketenangan hati. Maka orang yang gusar, ditanya kegusaran atau keresahan antum karena apa? Kalau cuma karena dunia, ya subhanallah. Tapi kalau keresahan ini antum khawatir pertanggungjawaban di sisi Allah, alhamdulillah. Tapi ketahuilah, kekhawatiran antum akan keduniaan membuat antum semakin gusar, semakin resah. Tapi kekhawatiran antum akan akhirat, itu membuat antum semakin tenang. Gitu. Ya. Kekhawatiran seseorang bagaimana pertanggungjawabannya di sisi Allah, maka membuat semakin tenang sebenarnya. Tenang di sini karena dia memiliki rasa takut pada Allah, yang kemudian dari rasa takut itu tumbuhlah rasa harap pada Allah. Akhirnya untuk misalnya ini ditanya, rasa takut apa yang membuat tumbuhnya rasa harap? Yaitu rasa takut pada Allah. Rasa takut apa yang membuat harapan semakin kecil? Yaitu rasa takut akan dunia dan pada makhluk. Itu. Jadi kok kan ada rasa takut apa yang membuat tumbuh harapan? Yaitu rasa takut pada Allah. Rasa takut apa yang membuat harapan semakin kecil? Yaitu rasa takut terhadap dunia dan terhadap makhluk. Antum kalau misalnya takut akan dunia nih, nanti gimana ya? Nanti gimana? Makin takut. Harapan makin kecil sebenarnya, karena nggak dikaitkan dengan Allah. Antum takut pada makhluk. Ketika takut pada makhluk, harapan semakin kecil, makin takut. Ya. Jadi rasa takut kepada Allah Ta'ala itu mewariskan rasa harap kepada Allah. Karena kalau rasa takut pada dunia atau makhluk, dunia nggak bisa diharapin. Antum mengharapin apa dunia? Makhluk nggak bisa diharapin. Ya, tapi Allah Ta'ala justru kitalah berharap padanya, kita berharap padanya. Maka tenang hati seseorang ketika beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, karena dengan khawatir terhadap akhirat, khawatir Allah Ta'ala murka, di situ dia akan tumbuh harapan dan itu akan tenang. Itu akan tenang, dia akan tenang. Contoh misalnya kita khawatir nih misalnya, ya. Coba kita lihat. Dunia itu banyak bagian dunia itu sedang kacau, ikhwan. Sebagian-bagian dunia atau kebanyakan bagian dunia banyak kekacauan dari segi fisik, dari segi bangunan, dari segi materi, dari segi ekonomi. Coba sekarang kita, yaitu dunia ini, belahan bumi ini umumnya negara-negara, puluhan negara, bahkan 100 negara lebih, sebenarnya sedang mengalami, mungkin mulai mengalami impact dari global economic war, yaitu perang global ekonomi. Ya, ketika Presiden USA kemudian menerapkan tarif terutama kepada China, karena China ini musuh besar USA dalam masalah ekonomi sekarang. Bahkan tetangganya yaitu Kanada, Meksiko itu kena juga dengan besar-besaran. Tapi yang paling tinggi tentu China, karena China ini mengancam pasar ekonomi global USA, Amerika Serikat. Bahkan Eropa pun kena. Semua negara sebenarnya, Indonesia juga kena kok, tapi dibandingkan dengan Cina tentu nggak ada apa-apa. Cina yang paling tinggi. Ala kulli hal, ini akan memberikan efek. Efek itu udah kerasa di negara-negara ini, terutama di USA aja udah kerasa. Banyak perusahaan-perusahaan yang mulai menurun dari segi investasi, mulai menurun itu. Banyak investor-investor menarik dananya karena khawatir ini nggak aman naruh dana di perusahaan-perusahaan USA, Amerika Serikat. Ala kulli hal, di sini terjadi perang ekonomi global secara masif di dunia ini sekarang, dan itu mungkin akan berpengaruh terhadap dolar, berpengaruh pula juga terhadap nanti harga-harga barang naik. Teh manis yang tadinya 4.000 atau 3.000 di warkop bisa aja besok 6.000, kita nggak tahu. Itu teh manis, Pak. Ya.
Kalau nggak pakai gula 3,5 ya. Teh pahit. Nah, dan harga barang dan terutama barang-barang elektronik dan ini semua itu mungkin bisa aja kan naik. Ya. Harga barang naik, harga ini naik, beli ini naik. Antum mau rihlah kemana naik, harga semua naik dan nggak turun-turun. Terus gimana? Belum lagi sebagai negara Islam, sebagai negara Islam kaum muslimin di Gaza, Masya Allah chaos ya, masih kaum muslimin di Gaza ya. Dan ada yang lebih parah sekarang dari itu sebenarnya, yaitu kaum muslimin di Sudan. Ya, kaum muslimin di Sudan sedang terpecah menjadi dua, antara kubunya presiden aslinya dengan kubunya wakil presiden yang di situ ada namanya RSF, nama grupnya. Itu terbagi menjadi dua sekarang, dan itu pembantaian banyak dari kaum muslim di sana, dan itu mereka muslim semua. Masalah politik, masalah kekuasaan pengen arahkan kemana negara Sudan ini. Kemudian beberapa negara tetangga membantu masing-masing dari salah satu pihak dari dua pihak ini, kubu ini, dan seterusnya banyak. Subhanallah. Terus gimana kita berpikir tentang future dan masa depan kaum muslimin? Lalu gimana ini coba? Ya. Terus kita di sini masih struggle mungkin dengan biaya ini, biaya itu, biaya ini, biaya itu. Listrik naik. Walaupun sebelumnya ada diskon besar-besaran yang Masya Allah, tapi kan habis selesai diskon kerasa banget kan Pak bedanya. Ya. Dikit-dikit bunyi, dikit-dikit bunyi gitu. Ya, subhanallah. Listrik masjid, listrik ini, listrik itu. Pikir semua, Masya Allah. Seandainya nggak punya iman, stres mungkin. Belum lagi anak-anak pesantren, ya. Antum kan rata-rata pengen anaknya pesantren Pak, ya nggak? Umumnya wajar anak-anak orang-orang sunnah pengen anak pesantren, wajar. Karena ngelihat situasi sekolah awam, sekolah umum, ya waduh, anak saya maunya selamat, jangan kayak saya gitu. Ya saya insya Allah selamat juga, cuman pengen lebih selamat supaya nanti di akhirat dipasangkan mahkota kita oleh anak-anak kita gitu. Kita pengen seperti itu, butuh biaya. Nyari donatur juga udah pusing. Ya. Gimana Pak? Hah? Dipikirin. Ini pikiran para bapak-bapak ini. Kalau udah kakek-kakek udahlah pikir akhirat insyaallah ya. Tapi kalau bapak-bapak ya, gimana nih Masya Allah. Tapi ternyata ayat-ayat Al-Quran dibaca, hadis Nabi dibaca, tauhid dipelajari, maka beriman kepada takdir Allah membuat hatinya tenang sebenarnya. Tenang di sini bukan tenang terus nggak kerja, tenang terus nunggu pemberian orang, enggak. Dia tenang dengan ikhtiar dan dia yakin sama Allah Azza wa Jalla. Beneran Pak, orang-orang semua butuh tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka orang-orang yang mengeluh ini itu susah, ini itu, coba belajar akidah yang benar, coba belajar tauhid lebih tinggi lagi. Karena ketika kita husnudzan pada Allah Azza wa Jalla dengan takdirnya, Allah kasih. Masalahnya udah suudzon duluan, banyak orang udah suudzon duluan sama Allah. Udah suudzon sama Allah, kayaknya Allah nggak ngasih itu seolah-olah. Kemudian kerja keras, capek, stres sendiri. Lihat di berita-berita Pak, bunuh diri, menabrakkan diri ke kereta. Ada kereta lewat, dia tabrakin. Kira-kira yang jatuh kereta atau dianya? Ditabrakin, mati. Pas dideteksi apa sebabnya? Pinjol. Loh. Kenapa pinjol? Rata-rata pinjol karena terpedaya dengan iklan yang memikat dan kurang percaya sama Allah. Jadi kena pinjol, itulah efeknya. Apalagi pinjol di sini dari aplikasi yang ilegal atau di SMS yang liar, kena truk di scam maksudnya disadap oleh aplikasi itu atau apa. Akhirnya kena, sampai tetangganya kena, orang tuanya kena, akte rumah digadaikan dan seterusnya. Masya Allah, banyak terjadi ini. Jadi mati, bunuh diri, meninggalkan apa? Meninggalkan utang
Gajah aja nggak sampai gitu. Gajah mati meninggalkan gading, fulan mati ninggalin utang. Aduh, kesel keluarganya. Tuh, efek dari kurang yakin sama Allah. Sampai ada beberapa dari ikhwan itu pakai pinjol ini, ribawi. Karena udah Ustaz, ana udah nggak tahu lagi ke siapa Ustaz. Ada ikhwan di kampung maksudnya bukan di kota kayak gini. Karena kan pinjol banyak di kampung. Banyak nyasar kampung karena orang kampung pertama polos, gampang ditipu juga, dan pengen kayak orang kota gitu loh. Udah gitu sawah udah kejual, ini udah kejual, udah tinggal pinjol aja gampang nih, enak nih. Akhirnya ketipu. Jadi jangan kira kampung yang aman sentosa dengan sawah, air mengalir di sana sini, itu jangan kira banyak dari mereka yang tenang hidupnya, banyak terjerat pinjol ikhwan. Dan ternyata hal yang muamalah seolah-olah kecil seperti ini, seolah-olah remeh seperti ini, kaitannya erat dengan tauhid. Karena orang-orang yang seperti ini kadang rata-rata karena kurang percaya sama Allah dengan syariatnya. Hindari riba, hindari pinjol riba seperti ini. Kalau yakin sama Allah, Allah akan kasih. Ada caranya yang halal dari Allah, itu pasti Allah kasih. Cuman kadang ya orang-orang ini, kita ini nggak percaya, kurang percaya. Akhirnya udah kita shortcut aja lah, cari jalan pintas. Udah nggak apa-apa lah, entar juga dikasih rezeki sama Allah. Ya iya dikasih rezeki sama Allah, tapi dosanya juga dikasih. Gitu. Nggak tenang jadi hatinya, akhirnya nggak tenang. Banyak orang kena pinjol nggak tenang. Akhirnya endingnya apa? Bunuh diri. Ya nggak enak ada anak kecil ya. Kill himself, gitu aja. Ya kill himself gitu. Ya, antum udah agak gede nggak apa-apa denger ini. Ya akhirnya juga pernah di masa COVID lalu itu ada yang mungkin Anda pernah ngomong kepada antum. Ada ikhwan yang sampai kill himself karena terkena penyakit. Di masa Covid dulu masa Covid yang apa namanya itu? Covid apa waktu itu? Anda juga kena sih waktu itu. Apalah nggak tahu, Omicron bukan apa sebelumnya Delta atau apa-apa gitu. Pokoknya masa-masa kalau orang kena tuh dikasih keterangan masa apa gitu, masa puber apa masa apa itu. Jadi Pak RT naro keterangan sedang mengalami apa namanya ya, isolasi mandiri. Ya Masya Allah, Alhamdulillah lupa ya karena saking udah bodoh amat lah sama COVID lah. Nah itu ada ikhwan itu sampai level yang talibul ilm, belajar semana juga pernah gitu. Nah, semangat nuntut ilmu, semangat bikin kajian, itu sampai kill himself gara-gara udah nggak tahan dengan kena COVID dan semisal ada. Maka kita tauhid itu setiap hari. Antum zikir pagi petang, antum sholat yang benar, antum zikir setelah sholat, antum zikir pagi petang. Pahami maknanya, betul-betul tawakal sama Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Percaya sama Allah gitu. Apa yang Allah takdirkan sekarang, sesakit apapun, sesulit apapun, itu percaya sama Allah beneran. Tauhid itu kok kita bangun betul-betul, bukan hanya ketenangan hati, bahkan fisik itu lebih tenang gitu loh. Fisik itu lebih tenang. Lihat gejolak darah, kenapa kalau kita deg-degan, sebagian orang tua terutama, kalau deg-degan sampai gemeter Pak, nggak kuat itu. Ya. Tapi coba tenangin hati. Karena jantung secara maknawi, yaitu iman yang ada di sana, itu membuat kalbu kita lebih tenang, sehingga detak jantungnya lebih tenang. Jangan sampai berhenti, ya kalau berhenti mati dong. Jadi tenang gitu. Tapi kalau kita deg-degan kemana-mana deg-degan, ngeliat orang dan orang itu ngeliatin dia juga deg-degan. Jangan-jangan saya ada salah sama dia. Ya, ngeliat fulan lewat lorong masjid, lewat lorong sini deg-degan, lewat sini deg-degan, lewat situ deg-degan. Kenapa? Karena punya utang banyak sama ikhwan-ikhwan di pengajian. Deg-degan. Coba ditenangin. Coba tawakal Allah. Coba beriman pada takdir Allah Ta'ala, maka dia akan tenang. Tenang di sini bukan karena nggak punya salah, nggak punya merasa bersalah, bukan. Tapi karena yakin sama Allah bahwasanya Allah Ta'ala akan fix his problem, sehingga nggak ada pikiran untuk menghentikan kehidupannya, nggak ada. Ya nggak boleh kan kita tamanni al-maut, yaitu mengharapkan kematian segera, ya Allah matiin saya, nggak boleh ngomong kayak gitu. Kata Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukum bil maut. Jangan sekali-kali seorang dari kalian mengandambakan pengen mati gitu. Jangan dengan lidurin asabah, dengan madarat, dengan musibah yang menimpanya. Jangan dengan
Karena musibah itu, kesulitan itu tujuannya kalau kita husnuzan sama Allah dua, yaitu untuk menggugurkan dosa dan untuk meningkatkan derajat kita. Maka yakin sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan memberikan yang terbaik buat kita. Mungkin cukup sekian dari yang bisa ana sampaikan, semoga bermanfaat untuk ana pribadi dan juga jemaah sekalian. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.